أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat, salah satu di antara nikmatnya yaitu nikmat sehat. Tiada nikmat yang paling besar kecuali nikmat sehat setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka kita bersyukur pula dengan nikmat yang Allah berikan, kita mampu melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu sholat berjamaah Isya. Kemudian kita lanjutkan menuntut ilmu. Semoga setiap amalan yang kita kerjakan ini menjadi amal kebaikan kita nanti di akhirat, dan menjadi timbangan kebaikan pula kita nanti di akhirat, yang semoga Allah berikan balasan ya dengan surganya Firdausil A'la. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan kalimat Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ucapan yang mana itu merupakan salah satu di antara sunnah yang dianjurkan oleh Rasul SAW. Bahkan sangat ditekankan untuk kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita SAW. Bahkan di antara para ulama ada yang mewajibkan, karena Allah mengatakan, ya, apa kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu kalimat amr atau perintah, maka setiap perintah adalah wajib untuk kita. Maka sebagian ulama mengatakan bersalawat kepada Nabi merupakan hak wajib bagi kita, supaya kita mendapatkan nanti syafaat dari Nabi SAW. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Nabi SAW atau mengaku cinta kepada Nabi, maka jangan lupa bersalawat kepada beliau. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas setidaknya tentang keimanan. Dan di antara keimanan adalah bagaimana cara kita menjaga adab kita terhadap manusia atau sesama kita sebagai manusia. Dan yang paling penting di antara manusia yang harus kita jaga adabnya setelah Rasul SAW, yaitu orang tua. Dan setelah orang tua yaitu keluarga kita, saudara kita, ya kakak adik kita. Kemudian selanjutnya tetangga kita. InsyaAllah mungkin pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang adab seorang muslim bersama tetangganya. Karena ini merupakan pembahasan yang penting. Karena di antara bentuk keimanan yang sempurna dari seorang hamba, yaitu ketika dia memperbaiki hubungannya dengan manusia, terutama tetangganya. Beruntung jika kita mendapatkan tetangga yang baik. Karena kenapa? Karena ada di antara ciri-ciri tetangga yang baik dan ada di antara ciri-ciri tetangga yang jelek. Semoga kita semua termasuk tetangga yang baik bagi tetangga kita, dan kita memiliki tetangga yang baik untuk kita. Ya, kita berharap demikian. Bahkan Imam Bukhari menuliskan dalam kitabnya Sahih Bukhari tentang khusus bagi tetangga.
atau bab tentang tetangga. Saking pentingnya tetangga, ternyata pembahasan hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari banyak sekali. Ya, salah satu diantaranya bab tentang orang-orang yang menutup pintu dari tetangga. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala di sini sudah menyebutkannya. Ya, jadi tidak bolehnya kita sebagai seorang Muslim menutup pintu rumah kita, ya, untuk tetangga kita. Ada tetangga mau masuk nggak boleh, ada tetangga yang ini nggak boleh. Intinya nggak mau menerima tetangga, maunya menerima tamu dari jauh saja. Ini merupakan perkara yang disebutkan oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW menyebutkan hadis bahwasanya kata Rasulullah SAW, kam min jarin muta'alliq bijarihi yaumil qiyamah. Berapa banyak tetangga yang akan memegang tangan tetangganya pada hari kiamat. Fayaqul, kemudian mereka akan mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, hadza aghlaqa babuhu duni. Ya Allah, ini tetanggaku, dia selalu menutup pintu untukku. Kalau aku mau bertamu kepadanya, dia nggak mau menerima. Dia nerimanya tamu yang dari jauh-jauh aja. Ya, yang dari dekat mah nggak mau. Si fulan mah nggak usah, itu mah lain tamu, ya. Akhirnya apa? Dia tak pernah membuka pintu untuk tetangganya. Kemudian, ya Allah, ini orang, ya, tetanggaku, diambil tangannya, ini tetanggaku yang kalau aku datang ke rumahnya selalu ditutup pintunya. Dan kalau aku datang tak pernah menghormatiku, seolah-olah tak ada harganya diriku. Ya. Kemudian apa? Famana'a ma'rufahu. Kemudian setelah disebutkan demikian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia selalu memberikan dan menahan kebaikan darinya. Maka sahabat mengatakan, laqad ata alaina zamanun, telah datang pada suatu zaman kepada kita semuanya, au qala hinun, saat ini sudah datang. Ini di zaman Nabi. Beliau mengatakan, wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim. Ternyata tidak ada harganya tuh emas dan perak, dirham dan dinar, tidak ada harganya, ya, dibandingkan mereka cinta kepada saudaranya sesama muslim. Jadi lebih baik mengutamakan saudaranya sesama muslim daripada mencintai harta bendanya. Akan tetapi kata para sahabat, sumal'an, akan tetapi nanti akan datang, ya, suatu zaman di mana dinar dan dirham, emas dan perak jauh lebih disukai dan dicintai oleh mereka daripada tetangga mereka dan saudara mereka. Maksudnya apa? Saudara masa bodoh. Sehingga apa? Banyak orang yang ribut, ya. Jangankan sesama muslim, tetangga saja dengan tetangganya ribut disebabkan karena harta, karena emas, karena perak, dan karena yang lain. Jangankan tetangga, ternyata keluarga pun banyak yang ribut disebabkan karena dinar dan dirham, atau disebabkan karena harta. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Imam Bukhari juga menulis hadis, ya, yang mana kata Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda tentang seorang tidak patut merasa kenyang sedang tetangganya kelaparan. Jadi tidak boleh bagi seorang tetangga yang mana dia kenyang sendiri, ternyata tetangganya kelaparan. Ya, Masya Allah, setiap malamnya atau setiap harinya kesusahan mencari makan, ya, sampai kelaparan tidak makan 2 hari. Ternyata kita masak masakan yang enak, tercium baunya ke tetangga kita, ya, ternyata hanya bau saja yang tercium, makanannya tidak mampir ke rumahnya atau ke tetangganya. Maka ini tidak boleh. Rasulullah mengatakan, laisal mu'min, bukan seorang mukmin kalau seandainya dia kenyang, alladzi yashba wa jaruhu ja'iun, dianya kenyang, tetangganya kelaparan, ya. Maka ini hak tetangga. Maka kita berdoa semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetangga yang baik, dan kita menjadi tetangga yang juga baik, ya. Bahkan kalau mau masakan, ya, kata Rasulullah SAW sebagaimana nasihatnya kepada Abu Dzar, Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak masakan, ya, yang berkuah, maka apa? Fa'akthir ma'ahu, perbanyaklah airnya, kuahnya. Enggak apa-apa lah bukurnya sedikit, enggak apa-apa isinya sedikit, yang penting mah airnya banyakin. Yang penting kaldu-kaldunya, rasa-rasanya. Kalau misalkan ayamnya cuma setengah kilo, airnya banyakin, ya, seember airnya besar. Yang penting kuahnya.
ya banyak tetangga supaya kebagian tetangga ya. Ya dikasih sedikit emang ya, dikasih sayuran yang banyak ya. Kemudian apa? Auksin fi jirani, kemudian bagikan kepada tetanggamu ya. Ini termasuk perintah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang tetangga yang terbaik ya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa tetangga yang terbaik? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara ciri tetangga yang terbaik adalah khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi. Sebaik-baik kawan yaitu yang paling baik terhadap kawannya. Jadi kalau ada kawan yang royal kepada kawannya, itulah teman yang baik, pegang. Kemudian wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga di hadapan Allah atau di sisi Allah Subhanahu wa taala khairuhum li jarihi, yang paling baik terhadap tetangganya. Dia nggak pula pilih mau tetangganya kaya, mau tetangganya miskin, dia terus berbuat baik karena yang dia peroleh atau dia inginkan bukan pujian manusia, tapi dia mengharapkan pahala dari Allah. Dan semuanya makhluk atau hamba Allah Subhanahu wa taala, baik kaya ataupun miskin, maka dianjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang hak seorang tetangga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Setelah tauhid, Allah mengatakan sembahlah Allah dan jangan persekutukan Allah dengan yang lain. Wa bil walidaini ihsana, kemudian dengan orang tua mau berbuat baiklah. Ya, kemudian apa? Wa bidil qurba wal yatama wal jari bil qurba wal jari al junubi wal sahibi wal jari bil wal jari bil qurba. Kemudian sahabat atau anak yatim engkau berbuat baik kepadanya, ke semua kerabatmu, dan kepada tetanggamu yang memiliki ikatan kerabat denganmu. Kemudian tetangga yang tak memiliki ikatan kerabat denganmu, ya, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ini perintah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Maka kalau kita ingin menjadi tetangga yang terbaik, berbuat baiklah kepada mereka, tidak pandang bulu dan tidak pulah pilih. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, jangan pulah pilih. Ini menerima tetangga yang dari jauh atau tamunya dari jauh saja, ya, tapi tetangganya di masa bodohi. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan dia muslim, orang kafir saja kalau dia tetangga kita harus kita hormati dan harus kita layani. Sebagaimana di dalam riwayatnya ada seorang sahabat ketika itu mengeluh kepada sahabat yang lain. Kemudian beliau mengatakan, ya, bagaimana kami berbuat baik kepada dia. Dia itu orang kafir, dia itu orang Yahudi yang mengatakan Allah itu tiga, yang mengatakan Yadullah Maghlulah, yang mengatakan ini dan itu, Uzair ibnullah, yang mengatakan ini orang Yahudi. Kenapa kita harus berbuat baik? Itulah perintah Nabi SAW supaya kita berbuat baik kepada tetangga. Jangankan tetangga muslim, tetangga kafir pun kita harus berbuat baik. Maka di sini dalil kata para ulama bahwasanya tidak bolehnya kita memilah milih untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Ya, ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk kenikmatan dan kebahagiaan seseorang muslim yaitu ketika mendapatkan tetangga yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, min sa'adatil mar'il muslim, di antara kebahagiaan seorang muslim, yaitu apa? Yang pertama, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, rumah yang luas. Ya, jadi kalau kita rumahnya luas, masya Allah, itu kebahagiaan seorang muslim. Ya, tobi, jadi punya imah gede, gedong, kelar naik. Nah, itu termasuk kebahagiaan seorang muslim. Ya, sebaliknya kalau imahnya sempit, waduh, pangbarasa acak-acakan sedikit aja udah bikin pusing ke kepala. Ya, karena memang tabiinya fitrah manusia suka dengan rumah yang besar, dan itu kebahagiaan seorang muslim. Wal jarus soleh, dan tetangga yang soleh termasuk kebahagiaan seorang muslim. Benar tidak? Coba kalau misalkan kita setiap hari ya bermuamalah dengan tetangganya nggak baik, waduh, patengkrong aja. Ya, besok bangun bertang ya
bertanya, pokoknya ribut aja. Sampai ada yang tak betah tinggal di mana? Tinggal di tempatnya sendiri. Ya, makanya salah satu di antara doa Rasulullah SAW dalam sebuah riwayatnya, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fil daril maqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggalku ini. Maksudnya apa? Ada dua penafsiran darul maqam, yaitu tempat tinggal kampung, ya, yang kita tidak pindah-pindah. Kenapa? Fa inna jara al-badiyah yatahawwalun, karena tetangga, kalau tetangganya di gurun pasir, mereka sering berpindah-pindah. Kan ada orang Badui. Orang Badui itu nggak pernah mukim. Terkadang main celok di sini, main celok di sini. Jadi bikinnya apa? Bikin kerawaian, kelalang keliling aja. Nanti rumahnya di sini. Kan mereka bertetanggaan nih kalau hidup. Maka mereka maaf tetangganya sebentar doang. Ya, itu tafsir pertama. Atau karena memang dia suka kelalang keliling. Ini mah Rasul berlindung dari tetangga yang tinggal satu rumah nggak bakal pindah-pindah. Antara kita yang pindah atau dia yang pindah. Antara dia dipindahkan atau mungkin pergi safar atau mungkin meninggal atau yang lainnya. Maka Rasul berlindung kepada Allah supaya tidak diganggu oleh tetangga yang buruk. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah bertetangga dengan Abu Jahal, ya, yang setiap harinya diganggu oleh Abu Jahal, dilemparkan kotoran lah ke depan pintunya. Bahkan Abu Lahab pun demikian, padahal pamannya, dilemparkanlah di situ kotoran, bahkan kayu bakar dibakar di depan pintunya. Sampai segitunya tetangga itu. Bahkan di video-video yang kita lihat, kotoran, ya, air kencing atau kotoran dilemparkan ke depan pintu atau temboknya tetangganya sampai dilaporkan ke polisi. Ada nggak berita? Ada. Itu tetangga yang buruk. Maka kita juga harus berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Ya. Tafsir yang kedua, darul maqam, yaitu maksudnya surga. Ya Allah, jauhkan aku dari tetangga yang buruk. Kemudian apa? Karena sesungguhnya tetangga di dunia itu akan berlalu atau bepergian. Itu tafsir yang kedua. Tetapi tafsir yang pertama lebih dekat, yaitu kita berlindung, ya, dan Rasul berlindung di situ dari tetangga yang menetap dengan kita, rumah yang tidak berpindah-pindah, ya, yaitu rumah atau tetangga yang tidak pernah berpindah-pindah. Kita harus berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Itu salah satu di antara doanya Nabi SAW. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu sa'atu hatta yaqtulur rajul jarahu wa akhahu wa bah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti akan terjadi pembunuhan, tetangga membunuh tetangganya, dan yang paling parahnya saudara membunuh saudaranya, saudara kandung, yang maksudnya keluarga saling membunuh. Dan yang paling parahnya anak akan membunuh bapaknya, atau sebaliknya bapak membunuh anaknya. Waliyahulillah. Sudah terjadi sekarang banyak ciri-ciri, ya, ribut antara keluarga saling bunuh-bunuh, ribut anak dengan bapak saling membunuh sampai membunuh bapak. Dan yang paling parahnya, ya, ibunya pun dipenjarakan, bapaknya pun dipenjarakan. Waliyahulillah. Ya, dan banyak sekarang di TV-TV itu sudah disebutkan, ya, atau sudah diberitakan. Sedih sekali ibunya dimasukkan ke dalam penjara oleh anaknya disebabkan hanya rebutan harta, ya. Kemudian ada di antara adab yang harus kita perhatikan supaya kita menjadi tetangga yang baik. Dan ini adalah salah satu di antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, adab kepada tetangga kita. Tidak boleh kita menyakiti tetangga kita, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, baik dengan lisan kita, ya, ataupun dengan anggota badan kita, tak boleh, ya, atau mungkin dengan perilaku kita nggak boleh. Contoh dengan lisan kita apa? Ya, membicarakan aibnya, menggunjing dirinya. Jadi Tidaklah setiap hari ketika melihat tetangganya, kecuali itu tetangga diomongin, ya, kecuali tetangganya pasti diomongin ini dan itulah, pokoknya banyak sekali.
Kemudian yang kedua, tidak boleh menyakiti tetangga dengan apa? Dengan perbuatannya, memukul misalkan, atau mungkin membakar sampah yang akhirnya apa? Asapnya bisa masuk ke dalam rumahnya. Tanyakan, oh muhapunten iya tetangga misalkan, iya rentah mau belum hade, ya boleh kita tanyakan, oh iya tenanawan sok misalkan, maka aman kita. Tapi kalau kita bakar kemudian apa, masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia bicara, dong namanya tadi paruman mah bagus ya, Jepang merasa asup ka imah mabul, terus apa lagi parabah karak moe bau asup, maka langsung matikan oleh kita, karena tidak boleh menyakiti tetangga baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Ya. Tekarasa. Tidak kerasa, benar. Makanya Rasul mengatakan la darara wa la dirar. Jangan kita menyakiti atau memudaratkan saudara kita baik disengaja ataupun tak sengaja. Kalau tak sengajanya diampuni oleh Allah ketika kita apa? Ketika kita tak mengetahuinya. Tapi kalau sudah tahu jangan dilanjutkan. Ya, kalau sengaja berdosa kita. Apa dalilnya? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka apa? Maka jangan menyakiti tetangganya. Ya, dengan apapun itu. Menyakiti tetangga tidak boleh, haram menyakiti tetangga. Bahkan tetangga memiliki hak yang luar biasa. Makanya para ulama menyebutkan tentang kaidah tetangga 3. Yang pertama kaful adza. Inti daripada tetangga itu 3. Harus dihilangkan yang namanya apa? Yang namanya keburukan. Tidak boleh berbuat buruk kepada tetangga kita. Kemudian badlun nada. Kemudian merendahkan suara kita kepada mereka. Tak boleh kita mengangkat suaranya dan teriak-teriak terhadapnya, bahkan sampai apa? Ribut dengannya. Dan yang ketiga yaitu tolakul wajhi, dengan wajah yang tersenyum. Ketika bertemu dengan tetangga, berikan senyuman yang terbaik, karena mereka hidup ya akan berdampingan dengan kita. Entah kita meninggalkan mereka atau mereka meninggalkan kita. Entah kita pindah atau mereka yang pindah, atau mungkin tidak pindah sampai ajal menjemput kita. Ya, maka kita harus berbuat baik supaya kita mendapatkan kebaikan dari Allah dan dari mereka. Ya, maka itulah faedah dalam bertetangga. Maka jangan menyakiti tetangga. Bagaimanapun itu, ya, bagaimanapun itu tidak boleh menyakiti tetangga. Bahkan disebutkan tentang untuk ibu-ibu ini. Tadi untuk umum, ini untuk ibu-ibu khusus perempuan. Karena Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya di dalam riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, beliau ya mengatakan, Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Nabi SAW, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian seorang laki-laki ini bertanya tentang ibu-ibu, ya Rasulullah, inna fulanata yudhkaru min kathrati salatiha. Ternyata ya Rasulullah, ini perempuan terkenal dengan ibadahnya, sholatnya rajin, jangankan yang wajib, sunnahnya dilalap. Ya, maksudnya apa? Sunnahnya dikerjakan. Jangankan qobliyah, ba'diyah, sholat duhanya, sholat qiyamul lailnya, sholat tahiyatul masjidnya, semua sholat mereka kerjakan ya Rasulullah. Kemudian puasanya jangankan yang wajib, yang sunnahnya pun dia kerjakan. Kemudian sedekahnya jangankan yang wajib, yang sunnahnya pun dia kerjakan. Akan tetapi sayangnya satu ya Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah, annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Itu perempuan yang rajin ibadah sering menyakiti tetangganya dengan apa? Dengan lisannya. Ya, lisannya tajam sekali, lebih tajam daripada silet, lebih tajam daripada pisau. Masya Allah, sholatnya rajin luar biasa, ibadahnya rajin, Masya Allah, ilmunya pun luar biasa. Tapi ke tetangga, kayaknya nggak ngomong sedikit keburukan tetangga itu, kayaknya hambar diomongin. Apa kata Rasulullah? La khairu fiha wa hiya finnar.
nggak ada kebaikan dalam perempuan itu, sesungguhnya tempatnya di neraka. Apa yang bisa kita ambil hikmah daripada hadis ini? Bukan berarti merendahkan sholat seseorang, bukan berarti merendahkan puasa seseorang, enggak. Ternyata di sini kata para ulama, hikmah yang bisa kita ambil, begitu besarnya hak tetangga, sampai sholat pun tidak bernilai kalau kita masih menyakiti tetangga. Puasa pun tak bernilai kalau kita masih menyakiti tetangga. Maka perbaikilah hubungan kita dengan tetangga, jangan sampai menyakiti tetangga, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ustaz, bagaimana kalau kita berbuat baik tapi tetangga yang gak baik? Ya, maka ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW atau kepada Ibnu Mubarak, ya, para tabi'in, pokoknya nasihat-nasihat dari alim ulama, dari mulai sahabat sampai tabi'in dan sekarang, ketika ditanya, ya Rasul, wahai para sahabat, wahai para tabi'in, ya, wahai para tabi'in. Jadi intinya ketika bertanya tentang bagaimana kami menghadapi tetangga yang buruk, kenapa dinasehatin? Sudah ngaji nggak pernah. Kita mengaji ini, jadi insya Allah berbuat baik. Tapi ini mereka yang nggak ngaji misalnya, nggak pernah mendengar nasihat dari ustaz. Bagaimana caranya kita menghadapi mereka? Apa kata para ulama? Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Rasulullah pernah berkata, bil isa atau bil ihsa, lawanlah keburukan dengan kebaikan. Ketika engkau dapati orang bermaksiat kepada Allah, apakah engkau akan melakukan maksiat juga kepada Allah? Nah, tentunya kalau engkau melihat mereka maksiat kepada Allah, maka lawanlah engkau dengan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebutkan oleh Rasul, ketika engkau diberikan keburukan, maka keburukan itu lawan dengan kebaikan. Bersabar, engkau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar dari tetangga yang buruk, dan jangan sampai engkau ikut-ikutan buruk seperti tetanggamu yang buruk. Ya, udah tahu buruk, kenapa? Mungkin karena gak ngaji atau gak ini dan gak itu. Maka apa? Kata Rasulullah, jadikanlah dirimu baik, berlakulah soleh, kalau sekalipun mereka berlaku maksiat, sekalipun mereka berlaku buruk, karena pahala tercatat di sisi Allah. Keburukan atau dosanya pun tercatat oleh Allah, rapi, tenang. Gak usah khawatir, sabarmu diberikan pahala oleh Allah, ya, baikmu juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buruknya dia terhadapmu diberikan dosa atau diberikan ganjaran nanti di akhirat berupa dosa, dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasannya di akhirat. Ya. Jadi yang pertama adabnya apa? Jangan menyakiti tetangga, ya. Ulah dilawanan, bahasa kitanya ulah dilawanan, ya. Maka di sini juga dalil supaya kita berhati-hati dalam berucap terhadap tetangga, ya, dan berhati-hati dalam berbuat, karena tetangga kita punya hak. Dan yang kedua, tak boleh seorang tetangga itu merasa takut dari keburukan kita. Kita mau keluar takut ada tetangga, ibu kita atau anak kita atau istri kita mau keluar, jangan ada itu. Takut, jangan keluar, besar. Khawatir, jangan keluar, ada si pulang. Jadi jangan sampai tetangga itu takut dengan keburukan kita. Apa keburukannya? Ya, orangnya misalkan suka marah, ya dikit-dikit marah misalkan. Akhirnya mau keluar pun kalau ada tetangga itu nggak jadi keluar. Jangankan dirinya misalkan, keluarganya pun nggak boleh keluar. Jangan ada orang itu. Nanti yang ada nanti kamu dimarahin, yang ada nanti kamu di ini dan itu, kan menyelekit omongannya misalkan. Banyak tidak? Banyak. Maka seorang tetangga, ya, tak boleh menjadikan tetangganya takut terhadap keburukannya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang datang oleh Muslim, datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman salah seorang, tidak masuk surga, tidak akan masuk surga kata Rasulullah, seseorang, ya, yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Keburukan apapun itu, baik keburukan lisannya atau perbuatannya, baik keburukan yang kira-kira tersembunyi atau mungkin yang nampak, maka ini tidak boleh
Tidak boleh. Jadi jangan sampai tetangga merasa terusik dengan keburukan kita. Wah, si fulan suka menggibah, si tetangga kita suka ini, si fulan suka ini dan itu. Akhirnya apa? Nggak betah tinggal bersama tetangga itu. Bahkan kalaupun keluar dia nggak merasa nyaman. Maka tidak boleh, ya. Kemudian lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan dengan tetangga kita? Maka adabnya yang harus kita lakukan dengan tetangga kita yaitu yang pertama, ikramul jar, kita muliakan tetangga kita semampu dan sebisa kita, tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih siapapun itu, baik kaya ataupun miskin, baik kecil ataupun besar, baik kawan ataupun musuh atau lawan. Ya, maka kita harus berbuat baik dan memuliakan dia. Baik muslim atau bukan muslim, maka kita berbuat baik kepada dia. Sesungguhnya tetangga itu punya beberapa hak, tergantung keadaan mereka. Ya, ada yang terkadang memiliki 3 hak dari kita, ada juga yang memiliki 2 hak dari kita, dan ada yang memiliki 1 hak dari kita. Kapan mereka memiliki 3 hak dari kita? Pertama, kalau tetangga itu adalah saudara kita, maka dia punya hak apa? Yang pertama hak tetangga, hak saudara rahim, kemudian hak muslim. Ya, kalau seandainya dia bukan saudara kita, bukan kerabat kita, maka dia punya 2 hak dari kita, yaitu hak tetangga, yang kedua hak muslim. Kalau seandainya misalkan dia bukan muslim, ya, maka dia punya 1 hak, dan dia bukan kerabat kita, maka dia punya 1 hak, yaitu apa? Hak tetangga. Maka hak tetangga ini luar biasa, saking pentingnya kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yaitu hari kiamat, maka muliakan tetangganya. Insya Allah. Tadi kalau kita punya makanan, sering memberikan hadiah, sering memberikan makanan, sering menyenangkan tetangga, tidak menyakiti tetangga dengan apapun itu, ya, dengan apapun itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang siapa? Tentang tetangga juga, di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Masya Allah, banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang bagaimana kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan untuk memuliakan tetangga, ya. Kemudian apa lagi? Rasulullah SAW menyebutkan di antara adab kepada tetangga, yaitu yang harus kita lakukan terhadap tetangga kita, al-ihtimamu bil jiran. Kita harus perhatian kepada tetangga sebagaimana kita perhatian terhadap diri kita dan keluarga kita. Lihat, tengok tetangga kita, nggak ada kabar-kabarnya, nggak keluar-keluar. Coba kita tengok yuk. Assalamualaikum teh kak, misalkan, ya, pamparasa tilok dulu keluar kunaon, bapak kerumuria, ya, ibu kerumuria tuh bisa kemana-mana. Masya Allah, harus berobat dan terbuka ini, hayu kurang berobat. Dek berobat isi terbuka kendaraan, hayu ayam mobil, ayam motor, hayu diantarkan. Harus ihtimam, harus perhatian terhadap tetangga, karena ini merupakan apa? Merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi perhatian jangan dibiarkan. Lihat tetangga kita, ya, jangan pilih kasih, ini umum bagi siapapun, tenang. Kalaupun kita tak mendapatkan balasan dari tetangga kita yang kaya, ya, misalkan, atau tidak mendapatkan balasan dari tetangga kita yang miskin, Allah akan memberikan balasannya. Terkadang kita lebih memilih tetangga yang kaya daripada tetangga yang miskin. Apa penyebabnya? Disebabkan kalau yang kaya, gampang kayak balasan dunia. Kita berbuat baik kayak dihadiah duit. Padahal kalau kita berbuat baik juga ke tetangga kita yang miskin, pasti diberikan kebaikan oleh Allah. Jadi jangan pula pilih, perhatian kepada mereka. Kalau orang kaya, ya, tidak perlu perhatian dari kita mungkin, tapi orang miskin butuh perhatian daripada kita. Maka berikan perhatian kepada tetangga kita, pahalanya luar biasa. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayatnya di dalam hadis Bukhari dan Muslim,
Datang hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda atau mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Masih terus itu Jibril datang kepadaku kalau menurunkan wahyu, pasti ngomong lagi. Apa yang diomongkan oleh Jibril yang tak pernah ditinggalkan oleh Jibril omongan itu kalau nurunin wahyu? Jadi Muhammad, bahasa kita ya, hati-hati dengan tetangga. Muhammad, aku wasiatkan kamu dengan tetangga. Muhammad, aku wasiatkan kamu supaya berbuat baik kepada tetangga. Muhammad, aku wasiatkan kamu supaya memuliakan tetangga. Jibril selalu mewasiatkan Nabi Muhammad terhadap tetangga sampai Rasulullah mengira dan menyangka bahwasanya sahabat atau tetangga akan mewarisi sebagaimana saudaranya yang akan mendapatkan warisan dari keluarganya. Seolah-olah seperti keluarga yang akan mendapatkan warisan dari tetangga, padahal nggak dapat warisan tetangga, ya. Tapi karena terus berwasiat, seolah-olah aku menyangka kayaknya tetangga bakal dapat warisan juga di kayaknya, ya, dari tetangga. Karena Jibril selalu menasihati supaya berbuat baik kepada tetangga. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diajarkan oleh Nabi supaya kita memperhatikan tetangga kita. Ya, coba nengok tetangga kita. Ya. Kemudian apa? Perhatikan keadaannya. Kita selalu memperhatikan setiap gerak-geriknya supaya apa? Supaya kita tahu keadaan mereka. Terkadang tetangga tidak tahu kalau ternyata tetangganya meninggal. Terkadang yang paling parahnya bukan tidak tahu, masa bodoh. Dia tahu tapi masa bodoh terhadap tetangganya. Masa bodoh tak bahasa kitanya. Mau meninggal atau enggak, mau susah atau enggak, masa bodoh. Yang penting mah saya bahagia katanya. Maka jangan sampai kita memiliki sifat demikian, ya. Kemudian apa? Nasihat dan wasiat dari Nabi SAW, adabnya kepada tetangga, al-hadiyatu lil jiran ma'at-ta'ami wa nahwi. Memberikan hadiah kepada tetangga berupa apa saja, makanan atau apa saja, baik kecil ataupun besar, maka berikan. Terkadang waswasa atau tipu daya dari syaitan itu, kita mau mengasih hadiah yang kecil itu nggak mau, sedikit tuh, udahlah nanti aja. Sedikitnya nggak dikasih, banyaknya apalagi, ya. Maka kasihkan saja. Dia mah nggak butuh, dia mah udah punya, dia mah ini. Pada akhirnya dia nggak jadi memberikan hadiah. Apapun hadiah yang kita ingin berikan, termasuk karena kita perhatian kepada mereka, jangan lihat nilainya atau jangan lihat barangnya. Berikan hadiah kecil apapun. Kalau diberikan kepada seseorang, ana yakin seseorang itu akan senang ketika diberikan. Dan orang yang diberikan itu jangan protes. Aing merek sakit awir amat. Jangan. Ya enggak ngomong di depannya mah. Ya. Paling udah masuk pintu, masya Allah, non iya misalnya. Nuhun, ditutup pintunya. Aing kieu dibikeunana. Ya. Benar enggak? Sautik awir we ngomerek ya. Lain pikiran we sorangan. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Ya. Banyak yang demikian. Ya. Jadi banyak orang-orang yang ketika diberi meremehkan. Maka Rasulullah pun mengatakan tak boleh meremehkan pemberian seseorang sekalipun itu sedikit dan tak bernilai menurut kita. Terima, masya Allah, terima kasih. Walaupun kita tak butuh, ambil. Buatlah bahagia tetangga kita. Buatlah tetangga kita senang dengan kita menerima hadiahnya. Kalau kita tak butuh atau kita punya, berikan kepada yang lain. Kita juga pasti punya tetangga selain dia, berikan. Di imahnya dibukakan. Di imahnya dibukakan. Nah, itu waswasah juga dari syaitan. Terkadang kita mau memberikan, di imahnya dibukakan. Ya. Akhirnya itu merek. Benar. Itulah tipu daya dari syaitan. Padahal belum tentu. Boleh jadi belum tentu punya atau punya tapi kurang. Ya. Maka jangan sampai kita lupa dengan tetangga dengan untuk saling memberikan hadiah. Apa saja, mau makanan mau apa berikan hadiah. Ya, karena Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga dengan saling memberikan hadiah. Ya. Balik di pasar berikan lauk. Masya Allah. Balik di pasar berikan lauk. Kita lauk menang ya. Asangna. Nah, curiga.
Curiga ya. Kau mau amun salaki manu iya anu mau nganterkeun ya. Masya Allah ya. Kemudian apa? Yang selanjutnya adabnya kita jaga kehormatan tetangga. Ya, seorang laki-laki tak boleh ya tak boleh menyakiti tetangganya. Bahkan tak boleh mempergauli atau berzina dengan tetangganya, haram. Bahkan kata Rasulullah, berzina dengan 10 perempuan itu jauh lebih ringan daripada seseorang menzinahi tetangganya. Saking hak tetangga itu besar. Bahkan mencuri di 10 rumah kaum muslimin jauh lebih ringan dosanya daripada berhubungan atau berzina atau pacaran dengan tetangganya. Ya, pokoknya berbuat haram dengan tetangga itu jauh lebih besar dosanya daripada mencuri 10 rumah atau berhubungan atau berzina dengan 10 perempuan yang bukan tetangga. Ya, waliyadzubillah. Ya, jadi ini hak tetangga. Ustaz, bagaimana cara kita menghormati tetangga sedangkan tetangga kita banyak nih Ustaz? Ya, paguguyap bisa kampung ge. Mana yang kita harus utamakan dan dahulukan? Maka sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, aku itu punya 2 tetangga. Ya, kira-kira mana yang lebih aku berbuat baik kepadanya atau supaya aku memberikan ini dan itu di antara 2 tetangga ini, mana yang lebih utama ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ila aqrabihima minka baban, yang lebih dekat pintunya denganmu. Ya, yang lebih dekat pintunya dengan dihitung aja berapa langkah kita ke pintu dia. Ya, kita punya 2 tetangga. Ustaz, ini tetangga nempel dengan saya, tapi pintunya di belakang tuh. Ya, di belakang. Kalau saya melangkah kurang lebih ada 50 langkah. Tapi yang tidak nempel ini rumahnya dengan saya, kalau saya hitung langkahnya paling 15 langkah ini Ustaz. Mana yang diutamakan? Yang 15 langkah. Maka yang nempel sekalipun pintunya jauh. Cari apanya? Cari dekat. Cari itu jendela. Siapa tahu jendelanya dekat dengan pintu kita. Ya, tapi dua-duanya pun kalau kita mampu berbuat baik kepada mereka, maka lebih afdal, lebih bagus. Ya, bisa dipahami insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, masya Allah. Ini hak terhadap tetangga dan ini termasuk keimanan. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tak berbuat baik dan tak memuliakan tetangganya. Atau mungkin tetangga merasa risih tinggal bersama dia, tinggal dekat dengannya. Maka kalau misalkan sampai saat ini masih ada tetangga yang tak nyaman tinggal dengan kita, bagaimana caranya kita membuat dia nyaman terhadap kita? Atau mungkin kita supaya nyaman tinggal bersama dia, bagaimana caranya kita menasihati dia supaya saling nyaman satu sama lain ketika tinggal. Ya, masyaallah muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh meremehkan hadiah dari tetangga sekalipun itu ringan, tadi sudah disampaikan. Jadi kalau tetangga ngasih, ya mau itu dia bernilai atau tidak bernilai menurut kita, terima. Jangan ditolak. Udah masya Allah senang-senang mau ngasih ke tetangganya, tok, ya kak hampura ya aisyah utik, oh turun boga tak boleh. Boga orang hampura rada ngeunah di orang lain, orang teu ngeunah. Makin dah. Ya, jadi jangan merendahkan pemberian tetangga, tak boleh. Kalau mereka memberikan kita punya, baik itu mungkin kita lebih enak atau enggak, terima saja. Terima, jangan ditolak. Oh ya, masya Allah, terima kasih. Ya, jazakallahu khairan. Kalau kita punya barang yang lain bisa diberikan kepada dia, tunggu teh kak tunggu. Ya, kunaon teh lah dipindah ke wadahna, diberian wadahna teh jeung kurang boga. Ya, itulah lebih bagus sebagaimana kata Rasulullah SAW, kalau engkau melihat seseorang berbuat baik kepadamu, fakafi'u, maka balaslah sesuai dengan kebaikan dia kepada. Kalau diisian deui wadahna. Tapi kalau misalkan kita tak punya apa-apa, fad'ulahu, maka doakan untuknya kebaikan. Salah satu di antara doa kebaikannya apa? Jazakallahu
khaira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Atau dengan doa setelahnya, Allah berikanlah balasan bagi dirinya, ya Allah berikanlah kebaikan, balasan yang baik untuknya, ya Allah. Doakan di belakangnya sekalipun tidak di depannya. Dan yang memberi nggak usah minta doa, doakan pulanya, misalnya nggak usah. Ya tenang, nanti dia didoakan kalau dia tahu. Itu mendoakan. Nah, yang paling parahnya bahasa kita ini yang diberet nuhun-nuhun aja. Biarkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ketika dia memberikan makan, ada seorang yang ketika memberikan makan mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makanmu karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku tak butuh ucapan nuhunmu, aku tak butuh ucapan terima kasihmu, karena aku mengharapkan pahala dari Allah. Nek nuhun atau nek ente maneh, Allah mengurus nyatat kebaikan. Nah, jadi kalau misalkan kita memberikan sesuatu, nggak usah minta doa. Hampura doakan pulang. Karena bahasa dari tetangga kita atau dari orang lain itu mengatakan, si memerek yang didoakan. Hanya gitu, benar nggak? Ini lah ayat. Ya, ayat itu lain nggak usah. Insya Allah kalau dia baik dan dia tahu pasti mendoakan, pasti mendoakan. Dan kalaupun tak mendoakan, Allah sudah mencatat kebaikan untuk kita dan pasti diberikan balasannya oleh Allah. Ya, jadi nggak usah bilang gitu nuhun aja. Dan jangan sampai ketika kita juga memberi, jangan mengharapkan ingin balasan. Wih, kira aku tadi sendiri di diberek. Atau sudah udah mereka saya tadi sama hari diberek kosong ya hari balik. Ya, itu di ojolan nama. Maka ini bukan niat merek namanya. Ya, niat merek tak hanya saja ya dengan merek sesuatu. Menang kejo. Merek ya, senang kejo benar. La haula wala quwwata illa billah. Ya, maka tidak boleh demikian. Ya. Jadi kalau kita memberi dua, tak boleh mengharap ucapan terima kasih, ya, atau ucapan jazakallah atau minta doa. Yang kedua, jangan mengharapkan balasan supaya diganti dengan apa yang kita berikan. Tenang saja. Tapi sunnahnya kalau kita diberi punya apa-apa di rumah kita, ganti sekalipun itu dengan sesuatu yang mungkin tak ada nilainya menurut kita. Ya, dia misalkan ngasih beras ke kita misalkan, atau ngasih nasi ke kita, atau ngasih opor ayam ke kita. Waduh, kita nggak punya apa-apa, cuma ada cangkang misalkan nih, cuma ayam asin cangkang, kangkung kasih nggak apa-apa. Masukin itu opor ayamnya ke wadah kita, cuci sebentar, kemudian masukkan uya asam cangkang atau apa kangkung atau yang lainnya misalkan. Tapi kalau tidak ada ya sudah, jangan dipaksakan. Ya, kurang teh teman-teman udah pikiran anak terus. Ada wadah. Kayak sugan boga milik diri isian dari. Masya Allah, nikmat tante gitu. Atau nikmat tetangga di Kelaran, boga tetangga gitu mah. Ya, tenang baik. Akhirnya lah, tenang baik kayak gini ke tetangga. Aja, alhamdulillah. Ya. Ada bahan atau ada lahan untuk kita berbuat baik terhadap tetangga atau terhadap diri kita. Ya. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, harus kita mencintai tetangga kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Jadi kalau kita cinta terhadap diri kita, maka cintailah tetangga kita sebagaimana kita mencintai tetangga kita. Maksudnya apa? Cinta terhadap diri kita. Ya kalau misalkan kita cinta kesehatan, maka coba kita juga harus cinta siapa? Tetangga kita sehat. Kalau misalkan kita cinta kenyamanan, maka coba cintalah juga kepada tetangga, bahwasanya tetangga juga pasti ingin keamanan dan kenyamanan. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita cinta dengan diri kita, maka cintailah tetangga kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Dan yang sebagai penutup, kalau ada tetangga kita nitip kayu, nyender di nyender tembok kita, boleh izinkan, jangan dilarang. Selama memang tidak memudaratkan, teh punten ya iya milu nanjarkeun kayu ya di tembok di mudik imah tah teu insyaallah teu ngarusak pemandangan yang dihareup. Oh teu naon boleh, maka izinkan, jangan dilarang ya, biarkan ya nggak apa-apa, pakai saja selama bermanfaat. Cuma nangguhkeun dong ya kayak gini pakai
Ya, mesti dipakai kayak yang gitu, dinaten. Maka jangan menyakiti tetangga. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, jika ada pohon-pohon yang kita tanam ternyata condong kemana? Condong ke rumah saudara kita, ke rumah tetangga kita, sampaikan kepada mereka. Apakah ini memudaratkan ibu, bapak? Kalau iya, potong langsung. Boleh jadi dia tidak ngomong tetangga lagi cicing baik. Boleh jadi hatinya terusik dengan adanya pohon yang nempel ke rumahnya. Boleh jadi banyak semut pada akhirnya. Boleh jadi bala ngannya puan doang, bala ukar poe, giliran buahan diminta hiji bagi kulitna kadreng-dreng. Teh kata rada ngagewel karena tanah pula kena nombuat dipenta ulah dusun amat can asap. Pokoknya alasan yang luar biasa kemana-mana. Maka ini tidak boleh. Menyakiti tetangga tak boleh. Tadi tanaman pun harus diperhatikan. Kalau menyakiti tetangga itu tidak boleh. Contoh juga ada seorang yang bertanya tentang, ya Syekh, aku punya tanaman pot di rumahku, sedangkan rumahku itu kayak rumah susun. Aku simpan pot itu di atas atau di balkon rumahku. Kemudian setiap hari aku siram. Apakah kalau misalkan ada air yang jatuh dari pot itu termasuk idzaul jiran, termasuk menyakiti tetangga? Na'am. Itu pun termasuk menyakiti tetangga. Boleh jadi ketika kau nyiram air yang tadi kau siramkan itu jatuh, sedangkan ternyata di bawahnya tetanggamu sedang menjemur pakaian, sehingga terkena dengan tetesan air yang jatuh dari pot itu. Maka itu pun termasuk menyakiti tetangga secara tidak langsung. Maka sama orang yang misalkan tanamannya sampai ke tembok atau sampai melewati tanah tetangganya, maka tidak boleh potong. Kalau bisa tanyakan, teh rizki bae eta nu kana teh nu kana kakak geus geura amun buahan cokot urang bagi dua. Ari kitu mah kelareun. Alhamdulillah. Orang cuek bae bukan. Nah, maka inilah salah satu di antara adab yang harus kita perhatikan dengan tetangga. Kenapa? Kita yang membuat. Baik, maka itu juga harus diperhatikan. Tanyakan kepada mereka, apakah ini ngaganggu atau tidak. Kalau tidak, insya Allah kalau buah orang bagi orangnya luar biasa. Atau dibaginya, kalau ke sebelah situ itu bagian, pertengahannya bagian saya. Pokoknya dibagi itu jauh lebih enak. Kalau heman dipotong heman, buah baragus maramis. Ya kasihkan, apa ruginya? Berbuat baik itu tidak akan rugi. Kalaupun tidak melihat balasan di dunia, pasti Allah akan perlihatkan balasannya itu di akhirat. Itu saja mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan tetangga kita, karena ini merupakan bagian daripada keimanan. Tidak sempurna iman seseorang kalau ternyata tetangganya lapar dia kenyang. Tidak sempurna keimanan seseorang kalau ternyata dia tak memuliakan tetangganya dan tidak berbuat baik kepada tetangganya. Dan yang paling parahnya, tidak akan masuk surga seseorang kalau tetangganya khawatir terhadap keburukannya. Itu saja mungkin. Kita berdoa kepada Allah berlindung daripada tetangga yang buruk, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita dijadikan manusia yang menjadi tetangga yang baik bagi tetangganya atau bagi tetangga kita. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin khati'ah astaghfirullahal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.